Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar anggota Pramuka Pangkalan MI Insan Mulia? Ustazah Kris harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kalian menyaksikan video kegiatan ekstra hari ini, ada beberapa poin penting yang harus kalian perhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, silakan saksikan video kegiatan ekstra hari ini sampai tuntas. Kemudian yang kedua, buatlah rangkuman di buku tulis kalian dari video pembelajaran hari ini. Dan yang terakhir, jangan lupa tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar sebagai bukti kehadiran kalian mengikuti kegiatan ekstra hari ini. Ingat pesan Ustazah Kris, jangan lupa merangkum dengan tema mengenal Pramuka Penggalang, karena rangkuman kalian akan berkaitan dengan kegiatan ekstra kita minggu depan. Itu saja dari Ustazah Kris. Silakan menyaksikan video dari Kak Vicky. Ingat pesan Ustazah Kris, jangan lupa merangkum. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam Pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat datang di Gerakan Pramuka Online Pangkalan MI Insan Mulia. Hari ini bersama Kak Vicky, Kak Vicky ajak untuk mengenal Pramuka Penggalang. Apa saja yang kita mau bahas dalam berkenalan dengan Pramuka Penggalang? Di sini sudah ada daftar subtopik yang sudah Kak Vicky sediakan. Kalian bisa baca di slide ini. Ada kurang lebih 8 subtopik yang kita mau bahas hari ini. Yang pertama, mengapa disebut penggalang, sampai dengan yang terakhir kita akan berkenalan bagaimana bentuk barisan dalam penggalang. Kita lihat yang pertama, mengapa disebut penggalang? Karena istilah ini berkaitan erat dengan masa menggalang persatuan dan kesatuan pemuda, yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Mengapa disebut penggalang? Ini jawabannya. Sekarang yang kedua, tingkatan dalam penggalang apa saja? Tingkatan dalam penggalang itu ada Ramu, Rakit, Terap, dan Garuda. Jadi ada namanya Pramuka Penggalang Garuda. Tingkatan Pramuka Penggalang Garuda ini adalah tingkatan yang paling tinggi, dan anggota ini bisa menjadi teladan yang baik dalam anggota penggalang. Usia untuk Pramuka Penggalang adalah usia 11 sampai dengan 15 tahun. Kita lanjut. Ada istilah regu dalam penggalang. Apa itu regu? Regu adalah satuan terkecil dalam penggalang. Itu disebut dengan regu. Jika regu telah terbentuk, harus punya yel-yel. Anggota regu itu dari berjumlah 8 dan paling banyak 10 anggota. Nama regu itu mengambil dari nama binatang untuk putra dan nama bunga untuk anggota putri. Bagaimana dengan kode kehormatan Pramuka Penggalang? Nah, kode kehormatan Pramuka Penggalang adalah Dasa Dharma dan Trisatya. Dengan semboyan kita sebagai anggota Pramuka harus tahu, Satyaku kudharmakan, Dharmaku kubaktikan. Apa saja kegiatan Pramuka Penggalang? Banyak. Yang pertama ada jambore. Yang kedua ada lomba tingkat 1, lomba tingkat 2, lomba tingkat 3 sampai dengan lomba tingkat 5. Kemudian kegiatan Pramuka Penggalang ada namanya Gladian Pindru, penjelajahan atau perkemahan, dan latihan bersama atau sering disebut dengan latihan gabungan. Selanjutnya ada istilah dalam penggalang. Nah, istilah ini harus kalian tahu, terutama ketika kalian dipanggil atau sebelum menjawab pertanyaan dari kakak pembina. Sebagai seorang penggalang, kalian harus tahu istilah untuk pembina itu semuanya harus dipanggil kakak pembina. Kemudian untuk sekolah kalian itu sering disebut dengan pangkalan dalam satuan pendidikan. Jadi kalau kalian ada di MI Insan Mulia dalam pramuka itu disebut pangkalan
MI Insan Mulia. Ada istilah gudep. Jadi gudep itu adalah gugus depan. Kemudian ada pinru, pimpinan regu, wapinru, wakil pimpinan regu. Pimpinan regu utama sering disebut dengan pratama. Seorang penggalang harus selalu mengawali dengan kata siap ketika dipanggil atau sebelum menjawab pertanyaan. Nah, beberapa istilah ini harus melekat pada anggota penggalang. Masih banyak lagi istilah-istilah lainnya, tapi yang ini sebagai awal berkenalan dengan pramuka penggalang. Slide berikutnya Kak Vicky kasih, ini ada tanda pengenal penggalang. Tanda pengenal penggalang ini banyak ya. Yang pertama Kak Vicky sampaikan ini ada tanda manggar ya. Ini namanya manggar. Manggar 1, 2, 3. Ini ramu, rakit, terap. Warna dalam penggalang itu identik dengan warna merah. Kemudian di bawahnya ada tanda pratama, tanda pinru, dan tanda wapinru. Yang ini adalah tanda pramuka Garuda untuk penggalang. Untuk bisa mendapatkan tanda pramuka Garuda di penggalang ini cukup berat loh ya. Harus mendapatkan yang namanya TKK. Nah ini TKK, ada banyak gambar, ini namanya TKK. 10 TKK wajib untuk pramuka penggalang. Dalam pramuka penggalang itu ada SKU, ada TKU, dan ada TKK. Apa SKU? SKU adalah syarat kecakapan umum, SKK adalah syarat kecakapan khusus, dan tandanya tanda kecakapan khusus. Ini dia nih, ada banyak nih tandanya ya. Di seragam kalian sebagai seorang pramuka penggalang, ini Kak Vicky kasih gambar potongan dari gambar seragam ya. Yang ini lengan kanan, yang ini lengan kiri, ini kantong kanan, ini kantong kiri. Inilah tanda-tanda yang harus ada dalam anggota penggalang. Ini kuarcap, ini kuartir ranting, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti jika kalian ada yang ingin ditanyakan tentang tanda pengenal penggalang ini, kalian bisa langsung bertanya kepada Kak Budiwan atau bisa langsung hubungi Kak Vicky jika ada pertanyaan. Selanjutnya ini bentuk barisan penggalang ya. Kalau kalian dulu di siaga bentuk barisannya adalah lingkaran, kalau di penggalang bentuk barisan ini sering disebut dengan bentuk barisan angkare yang selalu digunakan penggalang pada saat upacara pembukaan dan penutupan setiap kali latihan. Formasinya seperti pada gambar ini ya. Di sini sudah ada petunjuk, ini adalah petugas bendera atau paskibranya, ini adalah pinru, ini wapinru, yang di tengah ini adalah pembina, kemudian yang di sini adalah pratama. Oh maaf, salah. Yang ini adalah pratama menuju ke tengah, dan di belakang bendera merah putih itu adalah pembina. Di dalam upacara kalian harus ingat, kita tidak boleh membelakangi bendera merah putih. Jadi pembina berada di belakang bendera merah putih, bukan merah putih berada di belakang pembina ya. Itu etika dalam upacara bentuk barisan di penggalang. Setiap anggota penggalang selalu membawa tongkat, karena tongkat adalah sahabat penggalang di medan latihan dan penjelajahan. Nah, itu dia sekilas tentang kita berkenalan dengan pramuka penggalang. Mudah-mudahan ringkasan singkat dari Kak Vicky ini bisa memberikan gambaran kepada kalian bahwa seperti inilah pramuka penggalang dan sebagai anggota penggalang ya. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak materi yang sudah Kak Vicky sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa menjadi anggota pramuka penggalang yang handal untuk di pangkalan kalian. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.